Selamat datang kembali. Kita langsung saja ya menyelami sumber yang Anda bagikan ini. Ada kutipan dari Rapor Pendidikan 2025, terus ada Panduan Perencanaan Berbasis Data atau PBD untuk SMP Negeri 29. Oke. Tujuan kita kali ini, kita coba bedah potret kinerja sekolah Anda dari data ini. Dan gimana cara terbaik memanfaatkannya buat peningkatan kualitas pendidikan di sana? Sip. Jadi fokusnya ke data dan aksi perbaikannya ya? Betul. Kita lihat sorotan utama rapornya dulu, terus kita kaitkan sama proses PBD yang direkomendasikan itu. Oke, kita mulai ya. Mari. Kalau kita lihat rapor pendidikan 2025 buat SMP Negeri 29, secara umum sih banyak kabar baiknya. Area kayak kemampuan literasi, terus karakter, kualitas pembelajaran, sama iklim keamanan satuan pendidikan, itu semua statusnya baik. Alhamdulillah ya. Itu capaian bagus. Setuju. Fondasi yang baik itu. Tapi, nah ini dia, ada juga beberapa area yang datanya, gimana ya, menunjukkan perlu perhatian lebih dari Anda. Misalnya, kemampuan numerasi. Numerasi. Gimana itu? Statusnya sih masih baik, tapi persentase siswa yang mencapai kompetensi minimumnya justru turun. Lumayan, sekitar 6,7 poin turunnya. Oh, turun ya? Meskipun masih baik. Menarik, ada detail lebih spesifik mungkin? Ada. Di beberapa domain kayak bilangan, yang soal angka dan hitungan itu, sama geometri, skor rata-ratanya juga ikut turun. Oke. Jadi meskipun capaian minimumnya masih baik, tapi ada penurunan di dalamnya ya? Betul. Terus, satu lagi yang cukup menarik perhatian saya, itu indikator kepemimpinan instruksional, khususnya subindikator dukungan untuk refleksi guru. Kenapa dengan dukungan refleksi guru? Skornya turun, cukup jauh, hampir 18 poin. Ini kan signifikan ya, karena refleksi guru itu kan penting banget buat perbaikan pengajaran. Iya kan? Betul sekali, penting banget itu. Nah, temuan-temuan ini, baik yang positif maupun yang perlu perhatian tadi, jadi titik awal yang sangat penting dalam proses perencanaan berbasis data atau PBD. Oke, jadi ini nyambung langsung ke PBD ya? Iya, pas banget. Inti PBD ini kan siklus perbaikan yang jalan terus. Ada 3 tahap utama. Pertama, identifikasi. Ya, kita pahami kondisi sekolah lewat data rapor ini, atau mungkin data lain yang Anda punya. Kedua, refleksi. Nah, di sini kita renungkan data tadi, terus menetapkan area mana yang paling penting yang jadi prioritas buat diperbaiki. Oke, prioritasisasi ya. Betul. Ketiga, benahi. Ya, merencanakan dan melaksanakan upaya perbaikan yang spesifik buat area prioritas tadi. Identifikasi, refleksi, benahi. Oke. Nah, area yang tadi Anda soroti, kayak penurunan di numerasi atau skor dukungan refleksi guru yang turun itu, wah, itu bisa jadi fokus utama pas Anda masuk tahap refleksi dan benahi. Jadi data rapor ini langsung jadi input utama ya? Tepat. Dan menariknya, di dokumen panduan dari Kemendikbudristek yang Anda sertakan itu, udah ada semacam rekomendasi prioritas. Oh ya, contohnya gimana? Misalnya, buat numerasi, rekomendasinya mungkin fokus ke penguatan domain aljabar dan bilangan. Terus buat kepemimpinan instruksional, fokusnya ya ke dukungan refleksi guru itu tadi. Lengkap dengan inspirasi kegiatan benahinya juga. Wah, itu praktis sekali ya. Jadi ada arahan awalnya. Iya, sangat membantu. Bahkan ada padanan kegiatannya dengan Arkas juga biasanya. Ah iya, Arkas. Dan untuk menerjemahkan prioritas sama inspirasi kegiatan itu jadi aksi nyata, panduan PBD ini juga ada alat bantunya kan ya? Disebutkan ada lembar kerja RKT, rencana kegiatan tahunan, sama lembar kerja rancangan Arkas. Betul. Itu alat bantu buat menyusun rencana yang lebih konkret, lebih terukur buat setahun ke depan. Mana yang perlu anggaran, mana yang mungkin tidak perlu, bisa dipetakan di situ. Dan ditekankan juga ya pentingnya melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses ini, biar ada rasa memiliki bersama gitu. Sangat penting. Ini bukan kerjaan kepala sekolah atau tim kecil aja. Harus bareng-bareng. Dan satu lagi nih yang perlu diingat. Perencanaan ini tuh bukan dokumen mati. Maksudnya? Ya, proses PBD ini menekankan pentingnya evaluasi berkala. Kondisi di sekolah Anda kan bisa berubah ya. Mungkin karakteristik siswa baru beda, dinamika kelas berkembang, ada umpan balik baru. Iya juga ya. Jadi rencana yang udah dibuat itu perlu terus dilihat lagi, dievaluasi, disesuaikan kalau perlu. Biar tetap relevan dan efektif mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya kan perbaikan nyata,
bukan sekedar bikin rencana di atas kertas. Oke, jadi kuncinya di keberlanjutan dan adaptasi ya. Tepat sekali. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, rapor pendidikan 2025 nunjukin SMP Negeri 29 ini punya fondasi yang kuat di banyak area penting. Literasi, karakter, kualitas pembelajaran, keamanan. Ini aset berharga banget. Setuju. Tapi data juga jujur nunjukin ada beberapa tantangan spesifik, terutama di beberapa aspek numerasi tadi, sama dukungan buat refleksi para guru. Ya, area yang perlu dapat perhatian lebih. Kabar baiknya, kerangka kerja PBD ini ngasih alur dan alat bantu yang jelas ya buat ngatasin tantangan ini secara sistematis. Betul. Ada panduannya, ada rekomendasinya, ada alat bantunya. Tinggal dijalankan secara konsisten dan kolaboratif. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut, melihat ada penurunan di beberapa area tadi, meskipun status keseluruhannya masih baik, pertanyaan pentingnya mungkin bukan cuma gimana caranya naikin skor itu lagi ya, Menarik. Terus apa pertanyaannya? tapi mungkin lebih ke, gimana memastikan upaya perbaikan yang Anda lakukan nanti itu benar-benar meresap jadi budaya sekolah? Ah iya, budaya pembelajaran yang kuat, budaya kepemimpinan instruksional yang suportif. Betul. Gimana perubahan itu jadi sesuatu yang hidup dan berkelanjutan di sekolah Anda, bukan cuma target di atas kertas aja. Mungkin itu yang bisa jadi refleksi lebih dalam ya. Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan bersama seluruh warga sekolah. Bagaimana menanamkan perubahan itu dalam DNA sekolah? Di 29, Sama-sama.